Shalom adik-adik. Apa kabar ya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Yuk sebelum mulai kita jongkok bareng-bareng dulu. Ayo adik-adik. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hore. Ayo adik-adik, sekarang kita duduk yang manis. Kita lipat tangannya, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Berikanlah kami semua hikmat marifat yang daripada-Mu ya, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, siapkan hati kita, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Menyembahmu
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, sebentar kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau berkati negara ini ya Tuhan, pemimpinnya dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kau berkati ya Tuhan COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia, agar semua cepat selesai ya Tuhan, dan negara ini dapat kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Ayo, siapa yang mau Tuhan Yesus di rumah kita? Kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangannya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah. senang-senanglah, senang-senanglah.
Puji Tuhan. Ayo adik-adik yang udah senang-senang hari ini, kita duduk yang manis biar tambah senang kita dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita angkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia,
Ayo semua kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup matanya semua ya adik-adik. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus yang mengajari kami supaya kami pada pagi hari ini boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami dengar-dengaran akan setiap perintah-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ayo semuanya siapkan Alkitabnya ya. Kita mau buka di Matius 13 ayat 3 sampai yang ke-23 ya. Firman Tuhannya pada pagi hari ini yaitu perumpamaan seorang penabur. Ya, tema pagi hari ini menceritakan tentang sikap hati seorang murid. Ya adik-adik, yuk semuanya kita mau siapkan, semuanya duduk dengan manis ya, tidak boleh bermain-main lagi. Kita mau mulai dalam firman Tuhan. Yuk ini ceritanya ya. Waktu itu orang berbondong-bondong datang adik-adik. Yaitu orang dari mana? Orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Mereka ikut Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Tuhan Yesus mengajar mereka dalam perumpamaan adik-adik. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan adik-adik. Lalu benih itu diinjak orang. Dan sebagian juga dimakan burung-burung sampai habis ya adik-adik. Lalu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Itu yang kedua ya. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga benihnya bagaimana? Nah benih ini jatuh di tengah semak duri adik-adik. Dan semak itu tumbuh bersama-sama. Dan menghimpit benih itu sampai mati adik-adik. Lalu benih yang keempat ya. Dan sebagian lagi benih yang keempat ini jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat adik-adik. Banyak ya? Oh iya. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar adik-adik. Ya, kita semua kalau dengar firman Tuhan harus dengar. Iya. Lalu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, nanti datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Adik-adik itu artinya ya, yang pertama yang ditabur di pinggir jalan. Kalau kita nggak dengar-dengaran, nanti dicuri si jahat tadi ya. Terus yang dimaksud adalah pemahaman dan penerimaan akan firman Allah dengan segenap hati. Dan dengan segenap pikiran kita yang paling dalam adik-adik. Itulah sebabnya hasil dari firman Allah yang ditaburkan itu tergantung pada tanahnya, yaitu pada hati orang yang mendengar firman Allah. Benih yang sama namun jatuh di tanah yang berbeda atau hati yang berbeda kualitasnya akan membuahkan hasil yang berbeda pula. Pada hati yang telah mengeras, firman Allah seakan jatuh di pinggir
jalan. Firman itu tidak akan tumbuh apalagi menghasilkan buah, ya. Arti yang pertama tadi. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, adik-adik. Artinya orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Benih itu tidak berakar. Dan tahannya sebentar saja adik-adik. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad adik-adik. Itu arti yang kedua, ya, firman yang jatuh di atas batu. Lalu kita lihat lagi tanah yang berbatu-batu adalah orang-orang yang mendengarkan firman segera menerimanya, bahkan menerimanya dengan penuh kegembiraan. Namun ini tidak berlangsung lama. Karena begitu terjadi penindasan dan penganiayaan, orang-orang itu pun murtad adik-adik. Bahkan dengan segera dia meninggalkan kebenaran itu. Karena mereka sangat lemah dalam penganiayaan dan penindasan. Sehingga ketika iblis melakukannya terhadap mereka, mereka pun segera jatuh adik-adik, tidak bertahanlah lama. Oke, lanjutkan lagi ya. Sekarang ke benih yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman. Artinya yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk dan menghimpit, firman itu tidak berbuah adik-adik. Sayangnya ya, orang-orang kategori 3 ini juga bermasalah adik-adik. Masalahnya adalah apa? Mereka menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka. Namun menyimpannya bersama-sama dengan hal-hal lain. Seperti apa? Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan yang lain adik-adik. Hal-hal ini akhirnya menjadi duri bagi pertumbuhan firman. Menghimpitnya dan membuatnya tidak berbuah juga adik-adik. Lalu yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang yang mendengar firman itu mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat adik-adik. Mereka menghasilkan firman itu menghasilkan buah. Seperti yang kita ingat, kategori yang pertama tidak dapat mengerti dan menerima firman karena hati mereka tebal dan keras. Sebaliknya, orang-orang yang masuk kategori berbuah mengerti firman dan menyimpannya dalam hati yang baik. Nah, kategori yang berbuah ini memiliki apa yang tidak dimiliki oleh ketiga kategori yang tidak berbuah. Yang tadi, yang ke-1, kedua, ketiga. Ya adik-adik. Ya, oleh sebab itu, ayo jika orang kategori pertama memiliki hati yang keras, di sini di yang keempat mereka memiliki hati yang baik. Ya adik-adik, makanya kita harus jadi anak yang baik. Ya, jika orang kategori kedua tidak memiliki ketahanan dan segera jatuh, begitu terjadi penindasan. Di sana mereka memiliki ketekunan. Mereka mengeluarkan buah dalam ketekunan seperti yang dikatakan ayat di atas dan tidak mudah menyerah. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh dalam
mengiring Tuhan. Bahkan dalam menerima firman Tuhan, adik-adik harus sungguh-sungguh punya hati seperti seorang murid yang selalu dengar-dengaran, yang selalu menyimpan firman Tuhan dalam hati, supaya benih firman itu tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di atas batu, tidak jatuh di semak duri, tapi jatuh di tanah hati yang baik. Itu yang Tuhan mau. Adik-adik mau benih firman Tuhan yang kalian dengar selalu jatuh, benihnya jatuh di dalam hati yang baik. Yuk, yang semuanya yang mau, adik-adik yang mau firman itu jatuh di tanah yang baik, yaitu hatimu yang baik, hatimu yang sungguh-sungguh, semuanya kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami bersuka cita karena firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami boleh mempersiapkan hati yang baik, hati yang akan Kau jadikan menjadi tanah yang subur, supaya saat firman Tuhan, benih firman Tuhan ditaburkan, boleh jatuh di atas tanah hati kami yang baik, supaya benih firman itu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Dan semuanya mendatangkan sukacita kebaikan bagi kami semua. Jadikan kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu setiap firman Tuhan tertanam, tumbuh, dan berbuah-buah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik angkat tangannya, kita mau menerima berkat. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Kau akan dibawa naik dan tidak menjadi turun. Kau akan dijadikan kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Apa saja yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.